Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, NPM 225400085, Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Tugas video hubungan air dan tanaman, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan air dan tanaman. Definisi air. Yang pertama, air merupakan substansi kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat dengan kovalen pada satu atom oksigen. Dan yang kedua, di dalam wujud ion, air bisa digambarkan untuk dijadikan sesuatu ion hidrogen yang berasosiasi berikatan dengan sesuatu ion hidroksida. Nah, selanjutnya ada beberapa pentingnya air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, krisis air bersih, mengurangi akses masyarakat terhadap air yang aman. Yang kedua, kerusakan ekosistem, merusak habitat dan menurunkan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, banjir dan kekeringan, meningkatkan risiko banjir dan kekeringan. Yang keempat, masalah kesehatan, meningkatkan penyakit akibat air tercemar. Dan yang kelima, dampak ekonomi, mengganggu pertanian dan ketahanan pangan. Dan yang keenam, konflik sosial, memicu persaingan dan konflik atas sumber daya air. Selanjutnya, mempelajari tentang air sangat penting karena air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ia berperan dalam berbagai proses ekologis, seperti siklus air, dan mendukung pertanian, industri, serta kesehatan manusia. Selain itu, pemahaman tentang kualitas air, sumber daya air, dan dampak pencemarannya membantu dalam pengelolaan yang berkelanjutan, mencegah krisis air, dan menjaga lingkungan. Adapun pengertian molekul, yang pertama, molekul bagian terkecil dan tidak terpecah dari suatu senyawa kimia murni yang masih mempertahankan sifat kimia dan fisika yang unik. Yang kedua, molekul terdiri atas dua atau lebih atom. Yang ketiga, jika atom bergabung dengan atom unsur yang sama, molekul unsur, contohnya molekul oksigen O2. Yang keempat, jika atom bergabung dengan atom unsur lain, molekul senyawa, contohnya H2O. Molekul air dilambangkan dengan rumus kimia. Selanjutnya bisa kita lihat ada gambar struktur molekul air. Molekul air tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Selanjutnya yaitu sifat-sifat air. Yang pertama, molekul air merupakan kombinasi unik dari atom hidrogen dan oksigen, yang diantaranya terdapat elektron. Yang kedua, kesimetrisan distribusi elektron di satu sisi pada setiap molekul dengan muatan positif, menghasilkan ikatan elektrostatik di antara molekul-molekul. Dan yang ketiga, air merupakan zat yang unik karena dapat berubah ke dalam tiga bentuk atau sifat menurut waktu dan tempat, yakni sebagai yang pertama bahan padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas atau uap. Nah, adapun sifat-sifat fisik dan kimia dari air. Sifat fisik yang pertama, kepadatan maksimum pada 4 derajat Celcius, es mengapung karena kepadatan lebih rendah. Dan yang kedua, tegangan permukaan tinggi karena ikatan hidrogen, memungkinkan benda ringan melayang di permukaan. Dan yang ketiga, temperatur didih 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer normal. Yang keempat, indeks refraksi sekitar 1,33. Dan yang kedua, sifat kimia. Yang pertama, kemampuan melarutkan zat, pelarut universal, melarutkan banyak zat polar dan ionik. Dan yang kedua, pH, sekitar 7 netral, dapat bervariasi dengan zat terlarut. Yang ketiga, reaksi kimia, terlibat dalam reaksi redoks dan hidrasi. Yang keempat, ionisasi, menghasilkan IOH+ dan OH-, mempengaruhi sifat asam basa. Nah, selanjutnya contoh nyata eksperimen yang bisa menunjukkan sifat air dalam pembuatan slime. Adapun bahan yaitu lem pipa, boraks, air, pewarna makanan. Campurkan air dengan boraks sampai terlarut. Dalam wadah lain, campur lem dengan pewarna makanan. Gabungkan kedua campuran untuk membentuk slime. Slime terbentuk karena boraks menghubungkan molekul lem membentuk polimer yang kental. Selanjutnya yaitu potensial air. Potensial air adalah energi potensial dari air per satuan volume relatif terhadap air murni dalam kondisi referensi. Potensi air mengukur kecenderungan air untuk berpindah dari satu area ke area lain karena osmosis, gravitasi, tekanan mekanis, dan efek matriks, seperti aksi kapiler atau yang disebabkan oleh tegangan permukaan. Konsep potensi air telah terbukti berguna dalam memahami dan menghitung pergerakan air di dalam tumbuhan, hewan, dan tanah.
Potensial air biasanya dinyatakan dalam energi potensial per satuan volume dan seringkali diawali oleh huruf Yunani. Adapun konsep potensial air. Potensial air adalah ukuran kemampuan air untuk bergerak dan mengalir dalam tanah, tanaman atau sistem ekosistem. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tekanan, osmosis, dan gravitasi. Potensial air yang lebih tinggi berarti air lebih mudah bergerak, sedangkan potensial yang lebih rendah menunjukkan bahwa air terikat lebih kuat dan sulit untuk diambil. Adapun hubungannya dengan pertanian dan lingkungan. Yang pertama yaitu pertanian. Irigasi. Memahami potensial air membantu dalam pengelolaan irigasi yang efisien, memastikan tanaman mendapatkan cukup air untuk pertumbuhan. Yang kedua, drainase. Pengelolaan air yang tepat mencegah genangan dan kerusakan akar, meningkatkan hasil panen. Sedangkan lingkungan yaitu siklus air. Potensial air mempengaruhi aliran air di ekosistem, yang berpengaruh pada ketersediaan air di sungai dan danau. Yang kedua, kesehatan tanah. Air dengan potensial yang baik mendukung mikroorganisme tanah dan menjaga kesuburan tanah. Penting untuk ekosistem yang sehat. Selanjutnya yaitu pengukuran potensial air. Yang pertama, tensiometer mengukur tekanan air dalam tanah, memberikan data langsung tentang kelembaban tanah. Yang kedua, sensor kelembaban tanah, menggunakan teknologi untuk mendeteksi kadar air, memberikan informasi tentang kondisi tanah secara real time. Yang ketiga, laboratorium, analisis sampel tanah untuk menentukan kapasitas lapang dan titik layu, membantu memahami karakteristik air tanah. Nah, selanjutnya aplikasi dan dampak pada air. Adapun dampak yang pertama yaitu efisiensi irigasi, memungkinkan petani mengatur irigasi dengan lebih tepat, mengurangi pemborosan air. Yang kedua, kesehatan tanah, mencegah masalah seperti salinisasi dan degradasi tanah melalui pengelolaan kelembaban yang baik. Yang ketiga, perencanaan dan konservasi, membantu dalam perencanaan sumber daya air yang berkelanjutan, mengantisipasi kekeringan atau banjir. Adapun aplikasi pada air yang pertama yaitu pengelolaan irigasi. Sistem irigasi pintar yang menggunakan sensor kelembaban untuk mengatur penyiraman tanah secara otomatis, mengurangi pemborosan air. Yang kedua, konservasi air. Teknologi desalinisasi menggunakan reverse osmosis untuk mengubah air laut menjadi air tawar, menyediakan sumber air bersih di daerah kekurangan air. Yang keempat, pengumpulan air hujan. Sistem penampungan air hujan yang dapat digunakan untuk keperluan irigasi atau mencuci, mengurangi ketergantungan pada sumber air konvensional. Yang kelima, pengelolaan limbah air. Sistem pengelolaan limbah yang mengelola air limbah menjadi air bersih yang dapat digunakan kembali untuk irigasi atau proses industri. Adapun poin yang dapat kita ambil dari hubungan air dan tanaman yaitu air memiliki peran vital dalam pertumbuhan dan keberlangsungan tumbuhan. Ia diperlukan untuk proses fotosintesis, transportasi nutrisi, dan menjaga keseimbangan kelembaban dalam sel tumbuhan. Tanpa cukup air, tumbuhan dapat mengalami stres, mengurangi produktivitas, dan bahkan mati. Oleh karena itu, ketersediaan air yang baik sangat penting bagi kesehatan dan keberhasilan ekosistem tumbuhan. Selanjutnya yaitu cara berkontribusi dan pelestarian air berkelanjutan. Yang pertama, hemat air. Gunakan air secukupnya, seperti menutup keran saat menyikat gigi atau mandi lebih singkat. Yang kedua, daur ulang air. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, tanam tanaman tahan kekeringan. Pilih tanaman yang membutuhkan sedikit air untuk kebun. Dan yang keempat, perbaiki kebocoran. Segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran. Edukasi orang lain tentang pentingnya konservasi air. Yang keenam, sistem pengelolaan air. Dukung proyek yang bertujuan untuk pengelolaan air yang berkelanjutan di komunitas. Sampai di sini penjelasan saya mengenai hubungan air dan tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.